Tumben-tumben atau jarang-jarang Deddy Sitorus, elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berpikir positif, konstruktif terkait dengan IKN, di mana beliau memberikan rekomendasi atau saran untuk segera Prabowo atau Presiden memindahkan ASN ke ibu kota Nusantara atau ibu kota politik secara bergelombang atau bertahap dan jangan menunggu ya tumpah pada satu periode tertentu. Nah, sementara orang mulai akan bertanya, apakah ada udang di balik batu ya, atau udang di balik IKN, udang di balik saran atau rekomendasi yang terdengar positif. Kita akan bincang di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan berteriak, apalagi memaki, serta mengumbar emosi di sana sini. Don't raise our voice, emotion but argument. Nah, teman-teman, sebelum saya bicara tentang persoalan rekomendasi Deddy Sitorus, saya ingin mau menginformasikan kepada teman-teman terkait akun TikTok kita, bukan partai politik. Dan teman-teman yang juga punya akun TikTok, silakan teman-teman bisa bergabung di sana, di TikTok bukan partai politik. Dan kita akan menghadirkan live streaming di sana untuk bercakap-cakap lebih jauh tentang persoalan isu sosial politik, khususnya dalam mempersiapkan teman-teman menjadi seorang YouTuber atau TikToker yang hadir sebagai buzzer NKRI. Di sana sekolahnya akan kita garap. Ya, teman-teman, kembali kepada persoalan IKN. Ya, tumben-tumben ini Bang Deddy Sitorus ini menurut saya berpikiran positif ya terkait dengan masa depan IKN. Apakah ini merupakan respon tanggung jawab moral yang beliau sampaikan atau mungkin ada udang di balik IKN ya. Maksudnya begini ya, teman-teman, kita perlu juga mewaspadai ini soal IKN. Jangan sampai ada orang di luar sana yang nyinyir, yang teriak-teriak, yang bilang IKN itu mangkrak lah, padahal otaknya yang mangkrak, bilang itu hantu lah, padahal ya sebenarnya mereka diam-diam, diam-diam, ya orang bilang sambil menyelam, minum bir, ya sambil menyerang, mereka mulai investasi di sana sini di ibu kota negara sehingga mulai mendorong-dorong ya. Kita tidak tahu whatever lah ya. Nah, karena itu teman-teman jangan ketinggalan di IKN itu bukan partai politik bekerja sama bermitra secara strategis dengan pengembang, ada aset kita investasi kaplingan di IKN 10 kali 20 hanya dengan 1 juta rupiah teman-teman bisa mulai menginvestasikan dan bisa ikut mendukung hadirnya IKN yang berkelanjutan. Ya, silakan cek informasinya di bukanpartaipolitik.com di website kami dan di situ temukan informasinya dan segera mengambil keputusan yang terbaik. Kembali kepada persoalan apa yang Pak Deddy sampaikan, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang perlu kita appreciate ya. Terlepas dari orang punya kepentingan apa, ada udang di balik IKN atau apa, secara prinsip bahwa saya menilai saran dari Pak Deddy Sitorus itu perlu kita apresiasi ya, bahwa memang IKN tidak boleh harus ditunggu dalam satu kali jadi. Dia harus bergelombang, bertahap. Ya, kalau dalam satu perspektif teori, kita pakai spirit dari teori inkrementalis ya. Jadi satu proses penambahan sebagai suatu perubahan yang berkelanjutan tahap demi tahap, sepotong demi sepotong, tetapi lama-lama kemudian hadir dalam sebuah konsep keseluruhan ya, comprehensive approach di situ. Jadi menurut saya kita mesti dukung apa yang Pak Deddy Sitorus sampaikan bahwa ini adalah hal yang positif yang tidak boleh terlalu kita pikirkan secara negatif ya bahwa ada motif-motif lain dan sebagainya. Ya saya kira itu bisa kita nalar dan kita appreciate, kita akomodir gagasan-gagasan itu dan kita dorong untuk melakukan itu terlepas dari persoalan suasana politik terkait dengan persoalan Hasto yang sedang menghadapi situasi yang tidak mudah ya, begitu juga dalam relasi Pak Jokowi dengan Bu Mega, dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dengan di tengah-tengah wacana untuk mendirikan partai baru oleh Pak Jokowi dan sebagainya. Ini penting untuk kita catat bersama, sebab bagaimanapun juga Ibu Kota Nusantara itu hadir bukan sebagai sebuah
pengejawantahan atau perwujudan dari ambisi seorang Jokowi, tetapi merupakan satu tugas negara ya, bagaimana sejak didirikan negara ini, sejak presiden pertama sudah merekomendasikan untuk adanya pemindahan ibu kota negara ya, sehingga kita kemudian perlu mengingat kembali, menyegarkan pikiran kita, jangan sampai kita memiliki sindrom apa yang disebut dengan sindrom hazy memory, ya, itu kekaburan tentang memori, ketidakjelasan dalam ingatan kita, atau bahkan kita lupa pada sebuah rekomendasi dari anggota DPR sendiri terkait tentang bagaimana IKN itu ya diamanatkan oleh undang-undang dan diputuskan mayoritas ya 90-an 93% dari mayoritas parlemen itu menyetujui tentang IKN ya, pemindahan ibu kota politik ya, bukan ibu kota negara dalam artian keseluruhan, tetapi bicara tentang ibu kota politik untuk membagi ya, men-split beban, menanggung beban Jakarta, menanggung beban ekonomi ya sebagai kota bisnis ya, smart bisnis dan seterusnya ya. Ini menjadi sesuatu yang penting untuk diperhatikan bersama supaya kita paham bahwa apa yang sedang kita impikan itu, Indonesia ada pada satu titik yang tidak bisa mundur lagi ya. Satu kali kita mendayung, kita mesti tiba di pulau. Mungkin ada pernah satu kisah tentang jenderal perang ya, mungkin Napoleon Bonaparte yang memimpin sebuah invasi militer ke sebuah wilayah, dan kemudian jenderal itu setelah tiba di pulau itu dan kemudian membakar kapal-kapalnya, ya entah apa itu Napoleon Bonaparte atau yang lain, tolong teman-teman diralat kalau saya keliru. Ini tiba-tiba saja terlintas dalam pikiran saya. Ya, jadi sang jenderal itu kemudian membakar kapal itu dan mengatakan bahwa tidak ada jalan mundur bagi kita, tidak ada jalan kembali bagi kita. Hanya ada satu. Kalau mau kembali, kita harus menang. Ya, dalam konteks ini kita perlu berpikir bahwa tidak ada jalan kembali, tidak ada jalan mundur. Kita harus menyelesaikan misi untuk menyempurnakan ibu kota negara ini sebagai sebuah leverage, ya, semacam pengungkit Indonesia menuju Indonesia emas, menjadi Indonesia yang kemudian berdaya secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan tentu punya bargaining position yang sangat baik di mata internasional. Saya kira kalau IKN ini tidak sempat terbangun atau tidak tuntas, tidak selesai, maka Indonesia akan mengalami masalah-masalah yang lebih besar, dan di situ kemudian kita akan mengalami chaos, kekacauan, kita akan mengalami apa yang disebut dengan menyodorkan zero sum game ya, permainan salah-salahan, salah Jokowi, salah ini, salah itu, dan pada akhirnya kita semua tidak mendapatkan apa-apa, menjadi penonton dalam percepatan pertumbuhan perekonomian dunia, bukan partai politik.